Pemirsa, di Toba, Sumatera Utara, pasien COVID-19 ada yang diisolasi di ruangan bersebelahan dengan kandang kerbau tanpa listrik dan air. Pasien itu akhirnya kabur, lalu sempat dipukuli warga dan viral di media sosial. Inilah tempat isolasi pasien COVID-19 di Desa Bulu Silape, Silain, Toba, Sumatera Utara. Tempat isolasi yang berdampingan dengan kandang kerbau ini jugalah yang menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 yang dipukuli warga pekan lalu. Di ruang isolasi ini tidak ada fasilitas seperti lampu, listrik, dan air. Pasien mengaku tidak betah dan tidak merasa aman sehingga kabur dari tempat isolasi. Bahkan pasien mencoba memeluk bidan desa yang membujuknya kembali ke ruang isolasi. Saya coba memberanikan diri memegang tangannya, tiba-tiba dia tarik tangan saya, terus dia berusaha untuk memeluk saya. Ya saya coba menghindar, Pak. Habis itu datang masyarakat untuk membantu saya dan menolong supaya pasien ini tidak mencari keributan lagi. Tempat isolasi yang bersebelahan dengan kandang kerbau sudah disetujui oleh kepala desa, bidan desa, dan keluarga karena minimnya fasilitas. Saat ini, kondisi pasien positif COVID-19 yang dipukuli sudah membaik. Rencananya akan dirujuk ke rumah sakit jiwa di Medan untuk konsultasi kejiwaan. Dilaporkan kepada kami bahwa ada keluarga kami yang positif. Kami datang bersama dari Polsek Silaet untuk menghimbau untuk isolasi mandiri. Dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa, sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke rumah sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Keluarga pasien sudah membuat laporan ke Polres Toba mengenai pemukulan pasien. Namun pihak Polres Toba belum memberikan keterangan mengenai kelanjutan kasus. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Setelah sempat menuai kritikan, akhirnya anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 kini mendapat tempat isolasi di hotel berbintang. Selain anggota DPR, hotel ini juga diperuntukkan bagi staf khusus, tenaga ahli, dan ASN di lingkungan DPR. Anggota DPR RI yang positif COVID-19 akan mendapatkan fasilitas mewah di hotel berbintang saat menjalani isolasi mandiri. DPR telah bekerja sama dengan beberapa hotel berbintang. Selain untuk anggota DPR RI, fasilitas isolasi mandiri di Hotel Bintang 3 ini juga diperuntukkan bagi staf khusus, tenaga ahli, dan ASN yang ada di lingkungan DPR. Berdasarkan skala prioritas, DPR telah menyiapkan Wisma Kopo untuk isolasi mandiri. Fasilitas isolasi mandiri di hotel baru dapat digunakan jika Wisma Kopo penuh. Skala prioritas kita adalah apabila kemudian di rumah jabatan tidak bisa, nah kan ini kan bukan cuma anggota DPR, ada ASN yang kemudian ngumpul dengan keluarga, ada tenaga ahli anggota DPR yang juga ngumpul dengan keluarga. Nah kalau kemudian dia sakit COVID, kemudian tidak dicarikan tempat, kan itu akan otomatis menular. Jadi ini tidak khusus, tolong media dan publik juga menyimak bahwa ini tidak khusus anggota DPR, tapi perangkat DPR keseluruhan. Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi mengkritisi fasilitas khusus ini. Anggota DPR dinilai minim empati. Kepedulian DPR harus terlihat pada kebijakan yang mereka buat atau yang mereka hasilkan. Kebijakan yang hanya memberikan fasilitas khusus, fasilitas mewah pada anggota DPR sendiri, ketika di saat bersamaan banyak warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan standar, tentu saja merupakan kebijakan yang tidak mencerminkan kepedulian itu. Di tengah fasilitas khusus anggota DPR, ironisnya hingga pekan lalu, tim lapor COVID-19 mencatat sebanyak lebih dari 2.300 pasien isolasi mandiri COVID-19 meninggal dunia di luar rumah sakit. Kekurangan ruang rawat inap dan langkanya tabung oksigen untuk pasien COVID-19 mengakibatkan ribuan warga menjalani isolasi mandiri.
Belum lagi kisah pilu yang dialami bocah 10 tahun di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bocah ini harus menjalani isolasi mandiri seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia dan membantu percepatan vaksinasi bagi warga DKI Jakarta, Polda Metro Jaya meluncurkan program vaksinasi Merdeka. Vaksinasi akan digelar 900-an rukun warga di ibu kota. Ratusan warga di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Rabu siang mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama melalui program vaksinasi Merdeka yang digelar Polda Metro Jaya di SD Negeri 01 Duren Sawit, Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran mengatakan program vaksinasi Merdeka akan digelar di 900-an RW yang ada di ibu kota. Program ini tidak akan merepotkan unsur struktural seperti Dokes Polri ataupun Puskesmas yang saat ini juga disibukkan dengan percepatan vaksinasi. Kolaborasi dengan menggunakan masyarakat. Nanti dalam program vaksinasi Merdeka tidak ada unsur struktural yang terlibat. Ini hebatnya yang kita kerjakan sekarang. Jadi Puskesmas tidak kita libatkan, Dokes dari Polri tidak kita libatkan, semua dari masyarakat. Jadi kami ingin gerakan vaksinasi ini datang dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Dalam rangka mendukung gerakan serbuan vaksinasi nasional, TNI Angkatan Laut Lantamal 3 menggelar giat vaksinasi di Kompleks Sukamanah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi massal ini diperuntukkan kepada anak usia 12 tahun hingga lansia. Dengan dipimpin langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, serbuan vaksinasi massal dilaksanakan di Kompleks Sukamanah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Warga pun antusias dengan adanya vaksinasi massal yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut Lantamal 3. Kegiatan serbuan vaksinasi ini menargetkan peserta usia 12 tahun hingga lanjut usia. Dosis yang disiapkan sebanyak 1.500 dosis dengan 58 petugas vaksinator yang telah disiapkan. Sementara itu, program serbuan vaksinasi ini dilaksanakan oleh seluruh kesatuan Angkatan Laut guna mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Dari usia yang 12 tahun ke atas. Ini adalah rangkaian kegiatan dari TNI AL dalam rangka mendukung program pemerintah untuk membuat herd immunity bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga dilaksanakan oleh seluruh satuan Angkatan Laut, mulai dari Kotama, dari Armada, dari Kormar, dari Lanal, sampai dengan Lanal. Program vaksinasi yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama MNC Peduli mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada hari terakhir pelaksanaan vaksinasi yang digelar di MNC Center Kebon Siri, Jakarta Pusat dan MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masyarakat tampak masih antusias untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama. Di hari terakhir pelaksanaan vaksinasi, masyarakat masih antusias ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di sentra vaksinasi yang berada di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga mengikuti vaksinasi, salah satunya Jevan. Meski usianya baru 12 tahun, dirinya tidak takut sama sekali ketika disuntik vaksin Sinovac. Jevan mau divaksin karena dirinya hanya ingin sehat dan terhindar dari COVID-19. Jangan sih, nggak usah takut sih, nggak sakit, cuman gitu semut doang biasa. Nggak sakit, udah gitu doang. Istirahat aja, habis vaksin istirahat. Jangan bergadang mulu, kan kita bisa demam kalau bergadang katanya. Antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19 juga masih terlihat di sentra vaksinasi di gedung high-end MNC Center Kebon Siri, Jakarta. Ratusan warga rela antri menunggu giliran untuk disuntik. MNC Peduli itu bisa memfasilitasi untuk masyarakat umum ya yang belum vaksin jadi ikut vaksin. Jadi bisa menyemangati juga yang tadinya nggak mau ya jadi mau gitu. Saya pengen bisa milih, tahu gitu apa yang mau disuntikin.
Di sini sudah jelas ditulis Sinovac. Sentra vaksinasi COVID-19 yang dibuka MNC Peduli bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diadakan sejak 23 Juli hingga 27 Juli 2021. Program ini menyasar 6.000 peserta dan diharapkan antusiasme masyarakat yang ingin divaksin ini bisa menjadi secercah harapan agar Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sepekan terakhir pasien COVID-19 yang dirawat di RSUP Fatmawati mengalami penurunan. Ruang IGD dari Rumah Sakit Fatmawati juga saat ini difokuskan hanya untuk melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Dalam sepekan terakhir, pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta sudah menurun. Jumlah pasien yang dirawat mencapai 287 dari 415 tempat tidur yang tersedia. Dalam kondisi saat ini, dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 28 ini, ada penurunan pasien. Tapi jumlahnya memang tidak terlalu banyak, masih sedikit berkurangnya gitu ya. Contohnya kalau di tanggal 19 itu ada jumlah pasien 365, sekarang kita ada 287 pasien yang dirawat. Sementara itu, ruang IGD Rumah Sakit Fatmawati juga saat ini telah difokuskan hanya untuk melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Pihak rumah sakit juga menyiapkan penambahan tempat tidur untuk pasien COVID-19 hingga mencapai 500 tempat tidur. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Rizky Ihwal, Ilham Elias, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga mengantri bantuan sosial tunai di kantor Desa Sibanteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemberian bantuan sebesar Rp600.000 justru membuat warga abai protokol kesehatan. Warga berkerumun di kantor Kepala Desa Sibanteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi untuk mengambil bantuan sosial sebesar Rp600.000. Didominasi ibu-ibu dan beberapa ada yang membawa anak, antrian bansos ini justru menimbulkan kerumunan. Warga antri berdesakan dan banyak yang memakai masker tidak sempurna. Perangkat desa tidak memperlakukan jaga jarak dalam antrian ini maupun menyediakan tempat cuci tangan, padahal Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 4 yang artinya jumlah penularan tinggi. Ini nggak khawatir, Kang, saat ini kan masih pandemi ya, Kang ya? Nggak. Saya udah diarahkan. Untuk tidak berkerumunan. Temannya warga aja pengen antrian duluan. Kabupaten Bogor masih termasuk PPKM level 4. Warga diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas dugaan korupsi bantuan sosial. Juliari akan mengajukan pembelaan diri. Jaksa KPK menuntut Juliari Batubara 11 tahun kurungan penjara atas kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain tuntutan penjara, Juliari juga dituntut membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Juliari diyakini jaksa menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah terkait bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Sementara pihak Juliari menilai tuntutan jaksa berat dan akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya. Sementara itu, di Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman koruptor Joko Chandra. Hukuman Joko Chandra dikurangi dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Di tingkat pertama, Joko Chandra divonis 4,5 tahun penjara karena menyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetyo terkait pengurusan DPO di imigrasi. Joko juga memberi suap ke Pinangki Sirna Malasari selaku jaksa berkaitan dengan upaya permohonan fatwa MA agar Joko Chandra tidak dieksekusi jika pulang ke Indonesia. Di tingkat banding, hukuman Joko Chandra didiskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Pengurungan ini menjadikan total hukuman dari 4 perkara yang menjerat Joko Chandra menjadi 8 tahun dari sebelumnya 9 tahun penjara.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta juga mengurangi hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Setelah 11 tahun hidup dalam pelarian, buronan kasus korupsi Cesi Bank Bali Joko Chandra berakhir pertengahan tahun 2020 lalu. Tertangkapnya Joko Chandra menyeret sejumlah penegak hukum berpangkat tinggi yang main belakang meloloskan Joko Chandra dari jeruji besi. Penghujung bulan Juli 2020 menjadi akhir pelarian Joko Chandra. Buronan 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabareskrim polisi memimpin langsung penangkapan sang buronan kasus Bank Bali. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaking. Mabespori menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buronan berkunjung ke tanah air Mei dan Juni 2020 lalu. Saat itu Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya, Joko Chandra tidak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra mengaku sakit dan sempat meminta sidang berlangsung online. Hakim tegas menolak. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli 2020. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tidak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51 delete by system. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa, kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta, apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. 3 jenderal di Mabespori kena getah dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetyo juga dijerat dengan kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai terpidana karena diduga menerbitkan surat jalan palsu demi memuluskan langkah Joko Chandra berpergian selama di Indonesia. Badai tidak hanya ada di Mabespori. Kejaksaan Agung juga harus mencopot seorang jaksa karena bertemu Joko Chandra di Malaysia. Namanya Pinangki Sirna Malasari, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Pinangki Sirna Malasari juga terbukti menerima suap dari Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan.